Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Adi di channel Arsip Horor. Dan pada video kali ini saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri. Kali ini berjudul tentang sebuah kisah pelet mani gajah. Nah, bagaimana kisahnya? Daripada kita penasaran juga, mari kita langsung saja menuju ke ceritanya. Jangan lupa untuk kalian belum subscribe channel ini dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya ya teman-teman, agar kalian tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya dari channel ini. Untuk video kali ini, mari kita langsung saja mulai ceritanya. Ari sedang duduk di bangku SMA. Dia masih kelas 3. Dia cukup pandai di sekolahnya. Ari termasuk keluarga yang sederhana dan memiliki 4 adik. Keempat adiknya itu sudah sekolah semua. Jarak adik-adiknya terpaut jarak 1 tahun, dan ada yang 2 tahun saja. Adik pertamanya duduk di kelas 1 SMA, yang kedua kelas 2 SMP, adik ketiga duduk di kelas 6 SD, dan adik yang terakhir masih duduk di kelas 3 SD. Semuanya berjenis kelamin laki-laki, yang dimana orang tua melahirkan kelima anak laki-laki semua, biasanya disebut juga dengan Pandawa. Ari setiap pulang sekolah selalu membantu ibunya yang berjualan soto di depan rumah. Terkadang juga setiap hari, yaitu tepatnya sore hari, hampir petang, dia membantu bapaknya mencarikan rumput untuk makan kambing peliharaan bapaknya. Kambing itu juga pemberian dari kakeknya Ari waktu itu. Kambing itu dirawat sejak masih kecil dan sampai sekarang sudah besar. Ibunya Ari berjualan soto di depan rumah setiap dari pukul 10 pagi hingga malam datang. Sedangkan bapaknya bekerja sebagai supir truk yang pulangnya tidak menentu karena harus mengantarkan barang ke tempat yang dituju. Biasanya hingga keluar kota bapak itu menyupirnya. Bahkan beliau tidak pulang karena jaraknya yang cukup jauh, bahkan jauh sekali. Bisa sekitar 2 hari tidak pulang karena harus mengantarkan makanan ringan. Bapaknya Ari bekerja menjadi supir di sebuah pabrik pembuatan makanan ringan. Pagi itu Ari beserta dengan adik-adiknya sudah bersiap untuk berangkat ke sekolah. Sedangkan ibunya Ari sedang sibuk masak untuk soto yang akan dijualnya. Sejak pagi buta tadi itu, Ari sudah membantu ibunya untuk mengiris bawang merah. Saat itu adik-adiknya belum bangun semuanya, jadi Ari sendiri yang membantu ibunya masak. Seperti biasanya, kalau pagi-pagi selalu ada keributan terlebih dahulu saat mau mandi, karena kamar mandi yang ada di dalam rumahnya itu cuma ada 1. Kelimanya harus berangkat sekolah semua dan selalu berebut kalau mandi. Makanya Ari yang bangun lebih awal dia sudah mandi duluan. Apalagi letak sekolahnya Ari ini dibilang jauh dari rumahnya. Setelah semuanya sudah siap, mereka mandi semuanya dan juga kemudian sarapan terlebih dahulu sebelum berangkat ke sekolah. "Bapak mana, Bu?" tanya Ari. "Bapak sedang tidur." "Memangnya pulang jam berapa, Bapak, Bu?" tanyanya. "Baru pulang tadi jam 2 dini hari. Jadi kan masih capek, biarin," kata ibu. "Iya, Bu, aku berangkat dulu ya, Bu." "Ya sudah, hati-hati ya." "Iya, Bu," jawab Ari dengan singkat. Ari pun beranjak pergi lebih dulu sementara adik-adiknya masih sarapan. Maklum dia harus berangkat jalan kaki lebih dulu dan menunggu angkutan umum menuju ke sekolah. Dia berjalan kaki terlebih dahulu ke jalan raya untuk menunggu angkutan umum. Perjalanan kaki yang ditempuh oleh Ari itu cukup jauh, sekitar 10 menit sesampainya di jalan raya. Ari menunggu sembari melihat ke arah jalan, namun belum nampak juga angkutan yang akan membawanya ke sekolah. Sesekali dia melihat ke arah jam tangan untuk melihat putaran jarum jam. "Duh, lama banget sih angkutannya," gumam Ari dalam hati. Ari gusar khawatir menunggu angkutan yang tidak kunjung datang juga. Karena dia takut terlambat,
Biasanya kalau terlambat dia akan mendapatkan hukuman. Hukumannya itu yang membuat dirinya terlambat mengikuti pelajaran. Ari sebagai anak yang rajin dan pintar merasa was-was kalau tidak mengikuti pelajaran. Beberapa saat kemudian sebuah angkutan pun berjalan menuju ke arahnya. Ari pun melambaikan tangannya untuk menghentikan laju angkutan umum itu. Setelah melambaikan tangannya, angkutan tersebut pun berhenti tepat di hadapannya. Dengan buru-buru Ari langsung masuk ke dalam angkutan tersebut. Perjalanan menuju ke sekolah dia tempuh sekitar 15 menit perjalanan. Beberapa menit kemudian akhirnya Ari pun sampai di sekolah dan untungnya dia tidak terlambat. Jadi dia masih bisa untuk mengikuti pelajaran awal. Di sekolahan Ari, sebagai laki-laki pada umumnya, dia memiliki rasa cinta kepada salah satu seorang di sekolahnya. Di kelas sebelah ada wanita yang berparas sangat cantik, baik, pintar, dan selalu bertutur kata lembut, membuat Ari jatuh cinta kepada wanita tersebut. Amel menjadi rebutan banyak lelaki di sekolahnya, karena dia sangat menarik dan telah memikat hati para lelaki. Amel sepantaran dengan Ari, hanya beda kelas saja. Karena banyak yang mendekati Amel membuat hatinya Ari ragu. Jika mendekati Amel, dia merasa tidak pantas memiliki Amel, apalagi Ari dari anak yang kurang mampu. Sedangkan Amel anak dari seorang kepala desa, dan itulah yang membuat Ari tidak memiliki keberanian menyatakan cintanya kepada Amel. Dia hanya bisa memendam rasa cintanya itu dan bisa mengaguminya dari jauh saja. Suatu ketika Ari berpapasan dengan Amel saat akan pergi ke kantin. Jantung dia sangat berdebar-debar sekali ketika berpapasan dengan Amel. Ari mencoba untuk melempar senyuman kepada Amel. Begitu juga dengan Amel yang juga membalas senyuman Ari. Saat itu dia benar-benar mau copot jantungnya, karena baru pertama kalinya mereka berpapasan dan saling melempar senyum. Ari sudah memendam rasa cinta itu kepada Amel sejak lama, akan tetapi memang mereka jarang sekali bertegur sapa. Setelah berpapasan, mereka pun kembali berjalan dengan tujuan masing-masing. Saat itu Amel mau pergi ke perpustakaan, sedangkan Ari pergi ke kantin sendirian. Hingga suatu ketika Ari pulang sekolah di dalam angkutan, dia tidak menyangka kalau bisa seangkutan umum dengan Amel, apalagi mereka duduknya bersebelahan di dalam angkutan. Ari benar-benar menjadi canggung saat duduk bersampingan dengan Amel, dan akhirnya Ari memberanikan diri untuk berbicara dengan Amel mumpung ada kesempatan. "Kamu kenapa? Tumben naik angkutan? Kok kamu tahu kalau aku biasanya nggak naik angkutan?" "Ya kan, aku selalu memperhatikan kamu," jawab Ari sedikit salting. Karena dia telah keceplosan menjawab pertanyaan dari Amel, Amel pun hanya senyum manja. "Motor aku bocor tadi di parkiran, jadi ya aku bawa ke bengkel dulu," ucap Amel. "Oh gitu, terus besok naik apa berangkat sekolahnya?" "Naik angkutan lagi kayaknya. Kan besok pulangnya harus bawa motor yang ada di bengkel," ungkap Amel. "Oh iya, kenalin, aku Ari," ucap Ari sembari mengulurkan tangan untuk bersalaman. "Amel," ucap Amel membalas uluran tangannya. "Kiri pak," teriak Amel. Beberapa saat kemudian angkutan itu pun berhenti. Amel pun turun dari angkutan. Meskipun tidak bisa berlama-lama dengan Amel, tapi Ari merasa sangat senang karena bisa mengobrol langsung dengan Amel, wanita pujaannya. Rumahnya Amel berbeda desa dengan Ari, tapi masih bersebelahan di desanya. Dia mengetahui jika Amel anak dari kepala desa karena mendapat informasi dari teman sekelas yang tetanggaan dengan Amel. Sesaat kemudian, Ari pun turun dari angkutan dan perasaannya saat itu sangat berbunga-bunga sekali. Sembari berjalan ke rumah, dia masih terus membayangkan wajah Amel yang cantik dan senyuman yang manis.
Yang biasanya pulang sekolah dia itu merasa capek, hari ini dia tidak merasakan capek sama sekali, karena rasa capek dan lelahnya itu sudah diobati dengan kehadiran Amel. Apalagi Amel masih mau membalas uluran tangan darinya. Singkat ceritanya, sesampainya di rumah, Ari langsung ganti baju dan membantu ibunya berjualan soto. Sore itu warung soto ibunya terlihat ramai pembeli. Karena melihat sang ibu kewalahan, akhirnya Ari pun membantu ibunya. Sedangkan salah satu adiknya membantu untuk mencuci mangkuk bekas tempat soto. Menjelang petang, warung soto sudah terlihat sepi, tidak ramai seperti tadi itu. Ari pun berpamitan terlebih dahulu kepada ibunya untuk pergi mencari rumput. "Bu, aku pamit dulu ya, Bu." "Mau kemana kamu, Ri?" "Biasa, cari rumput, Bu." "Oh iya, Ri, hati-hati ya, nggak usah sampai kemalaman, Ri." "Iya, Bu, nanti sebelum maghrib aku langsung pulang kok," ujar Ari. Ari pun bergegas pergi dengan mengayuh sepedanya menuju ke tempat mencari rumput. Dengan terkopoh-kopoh dia mengayuh sepedanya, dan sesampainya di tempat dia langsung memotong rumput yang kemudian dimasukkan ke dalam karung yang sudah dibawa sebelumnya dari rumah. Setelah dirasa rumputnya sudah terkumpul dan sudah banyak sekali, dia pun segera pulang sebelum maghrib, seperti apa yang sudah dia katakan dengan sang ibu. Sesamanya di rumah, rumput itu pun dibawa oleh Ari ke belakang rumah untuk diberikan kepada kambing peliharaan ayahnya. Malam hari ketika semua sedang menonton televisi, terdengar ada suara yang mengetuk pintu dan mengucapkan salam. "Assalamualaikum." "Siapa itu, Bu?" "Nggak tahu, sana buka, Ari." Ari pun segera bangkit dari duduknya menuju ke ambang pintu rumah. "Waalaikumsalam," jawab Ari. Suara pintu pun terbuka. "Bapak sudah pulang?" "Iya, ini kenapa pintunya dikunci, Ri?" "Iya Pak, kan sudah malam, lagian taunya Bapak pulangnya besok." "Ya sudah, Bapak masuk dulu mau mandi," ujar Bapak. Bapak beranjak pergi masuk ke dalam rumah untuk mandi, sedangkan Ari menutup pintu itu kembali dan menguncinya. Dia pun kembali lagi masuk ke dalam kamar untuk istirahat dan juga tidur. Sebelum tidur, dia masih terus terbayang-bayang wajahnya Amel sampai dia tidak bisa tidur. Ari tidak sabar ingin bertemu Amel besok pagi, dan besok di angkutan dia berharap bisa berangkat bareng lagi. Suara angin malam terdengar dan membuat hawa dingin merasuk ke dalam tubuh, serta kicauan burung di malam hari yang perlahan-lahan membuat Ari terlelap dalam tidurnya. Keesokan harinya, Ari bangun lebih awal seperti biasa untuk membantu ibunya masak di dapur. Dia sudah tidak sabar ingin cepat-cepat berangkat ke sekolah. Setelah membantu ibu, dia langsung mandi, keburu adik-adiknya bangun dan rebutan saat mandi. Dia juga sarapan lebih awal agar tidak kesiangan seperti kemarin. Beberapa saat kemudian, Ari pun sudah naik angkutan dan di jalanan depan dia melihat ada Amel sedang berdiri menunggu angkutan di pinggir jalan. Amel menghentikan laju angkutan tersebut dengan melambaikan tangannya. Jantung Ari sangat berdegup sangat kencang ketika melihat Amel mulai masuk ke dalam angkutan umum itu. Amel duduk bersebelahan lagi dengan Ari. Dalam hatinya Ari pun merasa sangat senang sekali karena bisa berbarengan lagi dengan Amel. Apalagi kondisi angkutan umum saat itu sangat sepi sekali, belum ada penumpang lain selain Ari dan Amel. Itu yang membuat kesempatan Ari untuk mengobrol kembali dengan Amel. "Oh iya Mel, aku boleh minta nomor HP kamu nggak?" "Iya boleh, ini Ri," jawab Amel, dan Ari pun tidak menyangka kalau Amel mau memberikan nomor HP-nya begitu saja kepada dia. "Makasih ya Mel." "Iya sama-sama Ri," jawab Amel. Beberapa saat kemudian mereka pun sampai juga di sekolahan. Mereka sampai di sekolah masih terlihat pagi sekali. Jadi mereka tidak terlalu buru-buru ataupun tergesa-gesa dengan alasan takut terlambat.
Untuk menjaga kecurigaan dari teman-teman sekolah yang lain, Ari pun menjaga jaraknya dengan Amel. Singkat ceritanya, Ari selalu mengirimkan pesan kepada Amel. Amel pun membalas pesan dari Ari dengan cepat. Kedekatan mereka semakin dekat, bahkan Ari tidak segan memberikan perhatian kepada Amel. Namun balasan dari Amel selalu cuek kepada Ari, meskipun membalas pesannya dengan cepat. Suatu ketika hari kelulusan pun tiba. Amel melanjutkan sekolah ke jenjang perkuliahan, sedangkan Ari yang dari keluarga kurang mampu, dia mengurungkan niatnya untuk berkuliah. Akhirnya Ari pun mencari pekerjaan di suatu tempat dengan bekal ijazah SMA. Dia mencari pekerjaan dari satu tempat ke tempat yang lain. Dia terus semangat mencari pekerjaan tanpa ada kata menyerah sedikit pun. Karena dia ingin membantu perekonomian keluarganya, apalagi untuk membantu biaya adik-adiknya sekolah. Hingga pada akhirnya dia mendapatkan pekerjaan di sebuah pabrik. Dia menjadi karyawan pabrik di kota. Pabrik tempat dia bekerja memproduksi plastik. Sedangkan Amel, dia sekarang berkuliah di sebuah universitas yang dekat dengan pabrik Ari bekerja. Sekarang semenjak mereka lulus sekolah, Ari dengan Amel sudah tidak pernah lagi saling mengirimkan pesan satu sama lain. Karena Ari pikir mungkin Amel sudah ganti nomor HP. Ari tahu kalau Amel kuliah di universitas dekat pabriknya bekerja itu dari teman Ari sendiri. Meskipun mereka sudah sibuk dengan kesibukan masing-masing, akan tetapi Ari masih tetap memiliki rasa cinta kepada Amel. Rasa cinta itu masih tetap ada di dalam hatinya untuk Amel. Dia tidak berpaling hati kepada siapapun. Hatinya hanya untuk Amel, padahal Amelnya tidak memiliki perasaan apa-apa dengan Ari. Waktu itu sempat Ari menyatakan cinta kepada Amel, namun dia langsung ditolak mentah-mentah oleh Amel. Dengan alasan dia mau fokus sekolah sampai lulus kuliah terlebih dahulu, dia tidak mau pacaran. Maka dari itu, sampai sekarang Ari masih setia menunggu Amel hingga lulus kuliah. Dia bekerja sangat keras agar bisa menjadi orang yang sukses di kemudian hari. Rencananya Ari, uang dari hasil bekerjanya di pabrik itu akan dia tabung dan nantinya akan dia gunakan untuk melanjutkan kuliah. Sehingga jika dia sudah kuliah, dia bisa mendapatkan pekerjaannya lebih baik dan sederajat dengan Amel nantinya, sehingga Amel bisa menerima cinta dari Ari di kemudian hari nanti. Singkat ceritanya, suatu ketika pada saat jam istirahat, Ari keluar dari pabrik untuk mencari bakso di pinggir jalan. Saat di warung bakso tersebut, Ari seperti mengenali ada salah satu perempuan sedang duduk di warung bakso tersebut. Jantung Ari kembali merasakan berdegup dengan kencang. Iya, karena wanita yang ada di dalam warung tersebut ternyata itu adalah Amel. Ari dengan temannya itu kemudian duduk di warung bakso tersebut, sesekali memandangi wajah cantik Amel yang sekarang semakin cantik. Dia juga melemparkan senyuman kepada Amel, sesekali mengajak Amel berbicara, namun jawaban Amel cuek, tidak seperti dulu. "Hai Mel, apa kabar?" tanya Ari. "Baik," jawab Amel dengan singkatnya. "Kamu sekarang kerja di pabrik depan ya, Ri?" "Iya Mel, kamu juga kuliah di universitas itu kan? Tapi kok kita nggak pernah ketemu ya?" ucap Ari sembari menunjuk ke arah kampus Amel. "Iya," jawab Amel dengan singkatnya. "Oh iya Mel, kamu ganti nomor atau gimana? Kok aku hubungi nggak aktif?" "Iya, aku ganti nomor. Kalau gitu aku minta nomor HP kamu yang baru boleh nggak?" ujar Ari. Ya sudah, ini cepat catat. Aku mau kembali ke kampus dulu," kata Amel. Ari pun segera mencatat nomor HP Amel yang baru di HP-nya. Beberapa saat kemudian Amel dengan temannya beranjak pergi dari warung bakso tersebut menuju ke kampusnya. Malam harinya, Ari mencoba mengirimkan pesan kepada Amel, akan tetapi Amel tidak membalas pesan dari Ari. Akan tetapi, meskipun begitu, Ari masih tetap sabar menunggu balasan dari Amel di kemudian hari.
Singkat ceritanya, saat pulang bekerja, Ari mengendarai motor melewati depan kampus Amel. Dia melihat Amel sedang duduk sendirian di depan halte bus di kampus itu. Akhirnya Ari pun langsung menghampiri Amel yang sedang duduk melamun. "Mel, kamu nungguin apa? Dari tadi sepi loh, tidak ada angkutan lewat. Mending pulang sama aku aja ayo Mel," ucap Ari. "Gak usah lah, nanti ngerepotin kamu," jawab Amel. "Gak apa-apa Mel, aku malah senang sekali kalau bisa nganterin kamu pulang," kata Ari. "Beneran gak apa-apa?" "Iya bener, gak apa-apa kok, ayo naik," ucap Ari. Amel pun menerima ajakan dari Ari untuk pulang diantarkan dia. Mereka berboncengan naik motor menuju ke rumahnya Amel yang jaraknya cukup jauh dengan kampus dan pabrik Ari bekerja. Di perjalanan pulang, mereka saling ngobrol satu sama lain. Sore itu Ari merasa sangat bahagia sekali, bukan kebayang. Ya karena bisa berboncengan dengan Amel, apalagi mengantarkan Amel untuk pulang. "Oh iya, kamu kenapa mau naik angkutan tadi Mel?" "Motor aku bocor lagi kayak waktu itu Ri." "Oh gitu, besok aku jemput ya kalau mau berangkat ke kampus," ucap Ari. "Gak usah Ri, nanti aku bisa diantar sama ayahku kok." "Gak apa-apa, nanti besok aku jemput ya Mel." "Aku bilang gak usah ya gak usah Ri," jawab Amel dengan kesal. Iya Mel, maaf ya," ucap Ari. "Tadi kamu sudah nungguin di halte lama dong berarti?" "Iya lumayan lama sih, kan aku keluar dari sekitar pukul 4 sore, jawab Amel. "Untung ada aku ya Mel, kalau enggak kamu pasti pulang sampai malam." "Enggak juga sih, kan aku bisa minta jemput sama ayahku," jawab Amel. Beberapa saat kemudian akhirnya mereka pun sampai juga di rumahnya Amel. "Makasih ya Ri, udah mau nganterin aku. Kamu gak mau mampir dulu apa gimana?" "Dengan senang hati, lain kali saja ya. Gak enak suruh mau maghrib," jawab Ari. Ari kemudian melanjutkan kembali motor dan beranjak pergi dari halaman rumah Amel. Setelah Ari bekerja, dia sekarang sudah jarang sekali membantu ibunya berjualan dan juga tidak sempat mencarikan rumput. Sekarang, ia mencarikan rumput dan bantu ibu adalah adik-adiknya. Singkat ceritanya, Ari kemudian mengurungkan niatnya untuk berkuliah karena uang tabungannya itu tidak terkumpul juga. Uang hasil kerjanya untuk biaya adik-adiknya sekolah, sedangkan uang hasil jualan ibu untuk kebutuhan sehari-hari. Jadi, Ari mengurungkan niatnya untuk berkuliah. Tapi dia tetap memiliki harapan untuk bisa memiliki Amel. Dia akan bekerja keras. Bahkan sekarang Ari bekerja tambahan pada malam hari. Dia bekerja sampingan di tempat warung angkringan. Dia bantu-bantu menjadi pelayan dan kadang nyuci piring karena dia berniat selepas Amel lulus kuliah dia akan melamar Amel. Singkat ceritanya, Amel bertemu dengan Ari di sebuah mall. Saat itu Ari sedang mencarikan kado untuk adiknya yang akan ulang tahun. Sedangkan saat itu Amel sedang mencari buku novel tentang cinta di toko buku. Mereka berpapasan di koridor mall lantai 2. Ari pun menghampiri Amel. "Mel, kamu di sini sendirian?" tanya Ari. "Iya, mau cari buku novel nih," jawab Amel dengan ketusnya. "Kalau begitu, biar gak sendirian, aku temenin gimana?" "Iya boleh," kata Amel. Ari dengan senang hati berjalan bersama dengan Amel di mall. "Kamu ngapain di sini sendirian, Tri?" "Aku habis cari kado nih buat adik aku yang terakhir," jawab Ari. Semenjak itu kedekatan mereka semakin dekat kembali hingga suatu ketika Ari ingin mengutarakan isi hatinya karena siapa tahu Amel sudah luluh dengan Ari. Suatu ketika Ari mengajak ketemuan dengan Amel di sebuah warung bakso dekat kampusnya dan pabrik Ari bekerja. Mereka ketemuan pada saat sore hari selepas Amel pulang sekolah dan Ari pulang bekerja. Di warung bakso tersebut, Ari mulai menyatakan cintanya kepada Amel. "Mel, aku mau ngomong sama kamu suatu hal." "Ngomong apa, Ri? Silakan ngomong aja," kata Amel. "Aku kan sejak SMA sudah suka sama kamu. Hingga sekarang,
Apalagi kita sudah semakin dekat. Aku nyaman kalau dekat dengan kamu. Kamu mau nggak jadi pacar aku? Ucap Ari. Aku janji setelah kamu lulus kuliah nanti, aku akan langsung melamar kamu. Tapi untuk sekarang kita pacaran terlebih dahulu. Apa kamu mau? Maaf Ri, aku nggak bisa, jawab Amel. Kenapa Mel? Aku kira perhatian kamu selama ini ke aku itu bentuk kamu sayang sama aku. Iya, aku emang sayang sama kamu, tapi sebagai teman Ri, kenapa aku tidak menerima kamu? Karena aku sudah punya pacar, dan setelah kuliah aku akan dilamar, ucap Amel. Seketika Ari merasa jantungnya berhenti begitu saja. Kenapa selama ini kamu gak bilang kalau kamu sudah punya pacar, Mel? Siapa pacar kamu itu? Oh, pantas waktu SMA kamu menolak aku, ternyata sudah punya pacar, dan menolak aku dengan alasan mau fokus sekolah, ucap Ari kecewa. Iya Ari, aku minta maaf ya. Aku gak maksud menyakiti kamu karena memang kita selama ini tidak ada hubungan apa-apa, hanya sebatas teman saja. Aku pamit pulang dulu ya Ri. Sekali lagi maaf, ucap Amel. Singkat ceritanya, semenjak mengetahui kalau Amel sudah memiliki pacar, Ari sangat hancur sekali hatinya. Semua harapan yang diimpikan selama ini sudah hancur lebur seketika, dan usahanya selama ini sia-sia. Hingga akhirnya Ari selalu memikirkan Amel, bahkan sekarang dia stres tidak terawat tubuhnya. Rambutnya gondrong, apalagi sekarang tubuhnya terlihat kurus karena jarang sekali makan, membuat ibunya khawatir. Saat sedang bekerja juga, Ari selalu melamun tidak fokus. Suatu hari saat dia sedang bekerja, dia mengalami kecelakaan kerja karena melamun. Ia sampai ditegur oleh atasan dengan kinerja Ari yang sekarang tidak seperti dulu lagi. Suatu ketika Amel lulus dari kuliahnya dan Ari mendapatkan kabar kalau Amel sebentar lagi akan melangsungkan lamaran dengan pacarnya, Ari semakin tidak memiliki semangat hidup lagi. Tapi ibunya selalu menyemangati Ari apapun keadaannya. Pada saat pulang kerja, tiba-tiba saja motornya kehabisan bensin. Akhirnya Ari mendorong motor sendirian sembari mencari penjual bensin. Setelah beberapa meter dia mendorong motor, akhirnya di depan ada juga penjual bensin. Sesamanya di tempat penjual bensin, dia melihat ke arah tiang listrik. Di depan penjual bensin itu ada suatu brosur yang ditempelkan di tiang listrik itu. Dengan teliti, Ari membaca informasi yang ada di brosur tersebut. Setelah selesai membayar bensin, brosur yang menempel di tiang listrik itu kemudian dia lepas dan bawa pulang tanpa sepengetahuan penjual bensin tersebut. Malam harinya, di kamar dia terus merenung dengan membaca brosur informasi tentang ahli supranatural yang ahli dalam bidang pelet. Apa aku pelet Amel saja ya? Sebelum dia lamaran, aku masih ada kesempatan, gumam Ari dalam batinnya. Di dalam brosur informasi tersebut sudah ada syarat-syarat yang harus Ari bawa dari rumah terlebih dahulu. Dia menyiapkan semuanya untuk besok pergi ke tempat Ki Agus. Di dalam brosur itu juga sudah tertera alamat rumah ahli supranatural itu. Keesokan harinya, dia tidak berangkat bekerja karena harus pergi ke tempat Ki Agus untuk melakukan ritual. Ari menuju ke rumah Ki Agus dengan mengendarai sepeda motor, dan perjalanan yang ditempuh sekitar 2 jam perjalanan. Beberapa jam kemudian akhirnya dia pun sampai di rumah Ki Agus. Terlihat sebuah rumah besar dengan dinding kayu jati. Dia langsung memarkirkan motor di halaman rumah Ki Agus yang kemudian menyambangi rumahnya. Permisi, ucap Ari. Silakan masuk, ucap Ki Agus setelah membukakan pintu. Ari pun duduk di sebuah kursi yang juga terbuat dengan kayu jati. Ada perlu apa kamu datang ke sini anak muda? Tanya Ki Agus. Jadi gini, saya mencintai seseorang sejak lama Ki. Akan tetapi cinta saya bertepuk sebelah tangan. Saya mau memikat hatinya dengan pelet yang paling ampuh, jelas Ari. Sebelum kamu akan memelet seseorang, kamu harus menyiapkan syarat dan ritualnya terlebih dahulu. Apa itu syarat dan ritualnya Ki? Tanya Ari. Kamu harus menyiapkan foto target terlebih dahulu.
dan kamu harus melakukan puasa mutih selama 3 hari, puasa weton 1 hari, dan puasa pati geni selama 1 hari. Tidak hanya itu, kamu juga harus membayar mahar untuk membeli perlengkapan bahan-bahan ritual terlebih dahulu. Jelas Ki Agus. Maksudnya bagaimana Ki? Kamu harus melakukan puasa mutih itu. Kamu hanya boleh makan nasi putih dan minum air putih saja selama 3 hari. Dilanjut dengan puasa weton, yaitu puasa di hari kelahiran kamu. Dilanjut dengan puasa weton, yaitu puasa di hari kelahiran kamu, menurut hari kejawen. Misal kamu lahir hari Kamis Wage, kamu harus puasa di hari wetonmu itu. Lalu puasa pati geni, yaitu kamu harus melakukan puasa untuk menahan hawa nafsu tanpa penerangan di malam hari. Lalu, syarat yang harus dibeli apa saja Ki? Tanyanya. Kamu bayar mahar saja kepada saya. Nanti semuanya akan saya siapkan. Saat itu juga Ari memberikan uang mahar kepada Ki Agus. Uang itu yang sudah dia kumpulkan selama ini yang rencananya untuk melamar Amel. Weton kamu hari apa? Hari Jumat lagi Ki. Lalu Ki Agus melihat ke arah kalender untuk mengecek kapan Agus harus melakukan puasa itu. Tepat sekali besok kamu harus melakukan puasa. Karena besok hari Selasa, kamu melakukan puasa mutih 3 hari dan hari Jumatnya, kamu nanti puasa weton, hari Sabtunya kamu puasa pati geni, ucap Ki Agus. Kamu tidak usah pulang, di sini saja. Baik Ki, jawab Ari. Ari pun izin tidak berangkat bekerja selama seminggu lebih, karena harus melakukan ritual. Dia izin dengan alasan ada acara keluarga di tempat ibunya. Singkat ceritanya, semua puasa sudah dilakukan oleh Ari dengan benar dan selesai. Kemudian Ki Agus sudah menyiapkan semua bahan dan media untuk memeletnya. Ki Agus sudah menyiapkan mani gajah yang nantinya akan dibacakan mantra agar memiliki kekuatan yang tinggi. Di dalam ruangan ritual, Ki Agus sudah menyiapkan sesajen kembang 7 rupa, kemenyan, minyak kelapa, minyak wangi cendana, minyak wangi gaharu, minyak wangi beringin, dan minyak wangi kamboja serta kayu gaharu. Malam itu, sebelum melakukan ritual, Ari disucikan terlebih dahulu dengan mandi kembang 7 rupa. Ari diguyurkan oleh Ki Agus dengan air kembang 7 rupa itu sembari merapalkan mantra. Setelah ritual mandi suci dengan air kembang 7 rupa itu sudah selesai, kemudian Ari dengan Ki Agus masuk ke dalam ruangan ritual. Saat itu juga Ki Agus mulai membakar kayu gaharu dan kemenyan untuk melakukan ritual kunci mani gajah, agar kekuatan pengasihan untuk menundukkan hati dan memikat wanita semakin kuat dan juga tinggi. Ki Agus menyiapkan sebuah mangkuk yang kemudian mani gajah itu direndam dengan minyak kelapa, dicampur sedikit dengan minyak wangi cendana, minyak wangi gaharu, minyak wangi beringin, dan minyak wangi kamboja. Jika sudah selesai, media tersebut kemudian diletakkan di atas kembang 7 rupa dengan mangkuknya. Dengan asap kemenyan dan bakaran kayu gaharu, Ki Agus membacakan mantranya. Daya katresnan kang nyawiji, temune pelandungan lawan kurbo garbo. Ambang getake gairah ranjang asmara, menikaja danyaning katresnan. Menikaja naklukane tresno, kekuatan kinaib kaimpun berkah kersane Gusti. Begitu ya kira-kira bacaan mantranya ya teman-teman. Saat itu Ari hanya bisa melihat ritual yang dilakukan oleh Ki Agus, dan saat itu juga seketika di dalam ruangan ritual tiba-tiba ada hembusan angin yang sangat kencang sekali masuk ke dalam ruangan, membuat bulu kuduk Ari berdiri dan juga merinding. Saat hembusan angin kencang masuk ke dalam ruangan ritual tersebut, ternyata sosok kodam yang dipanggil Ki Agus masuk ke dalam media pelet, sehingga nantinya pelet mani gajah itu akan memiliki daya pemikat yang tinggi, menundukkan sukma, pemikat cinta. Beberapa saat kemudian ritual itu pun selesai dilakukan. Kemudian Ki Agus meletakkan minyak mani gajah itu ke dalam botol kecil. Lalu botol mani gajah itu diberikan kepada Ari.
Dia pun menerima dengan tangan yang gemetaran. Bawalah minyak mani gajah ini, lakukan ritual sendiri di rumah selama 21 hari untuk mendapatkan hasil yang maksimal dan dapat memikat hati wanita yang kamu cintai itu, ucap Ki Agus. Caranya gimana, Ki? Caranya kamu siapkan lebih dahulu foto targetnya. Lakukan ritualnya pada saat malam hari pukul 12 malam ke atas. Kemudian kamu bacakan mantra mani gajah sebanyak 100 kali sembari memandangi foto target. Setelah selesai membacakan mantra, kamu oleskan minyak mani gajah tersebut pada foto target. Setelah selesai, simpanlah foto target di dalam dompet. Jelas Ki Agus. Baik Ki, saya mengerti, ucap Ari. Ini mantra yang harus kamu baca nanti pada saat kamu sedang melakukan ritual. Ingat, lakukan ritual itu setiap malam secara berturut-turut. Jangan putus selama 21 hari. Ucap Ki Agus sembari memberikan kertas yang bertuliskan mantra mani gajah. Iya Ki, jawab Ari. Singkat ceritanya, keesokan harinya Ari pun pulang dengan membawa minyak mani gajah yang diberikan oleh Ki Agus. Dia pulang dengan mengendarai motor yang dibawanya. Perjalanan selama 2 jam seperti waktu dia berangkat menuju rumah Ki Agus. Beberapa jam kemudian Ari pun sampai di rumah dengan selamat. Dia ditanyai oleh ibunya karena pada saat dia pergi tidak berpamitan kepada ibu bapaknya. Dia pun beralasan kalau selama seminggu lebih dia ini menginap di kosan teman kerjanya. Ibunya pun percaya saja dengan pernyataan yang dilontarkan oleh Ari. Malam harinya Ari mulai melakukan ritual dengan menyiapkan foto Amel yang sudah dicetak tadi siang. Lalu dia membacakan mantra mani gajah yang diberikan oleh Ki Agus sebanyak 100 kali. Ari melakukan ritual itu tepat pada pukul 12 malam. Nah, ritual yang dibacakan oleh Ari bunyinya seperti ini. Owa kingsir sifating urip kang owa marang katresnanku mancing dadi sawiji. Sajiwa lan sarogo kalayan jiwa rogone si Amel Agustin, anak turune Kanjeng Nabi Adam. Ora bisa selawase gesang. Begitulah kira-kira ya teman-teman. Dia terus membacakan mantra tersebut sebanyak 100 kali sembari memandangi foto Amel. Setelah membacakan mantra pelet mani gajah, kemudian foto yang ada di tangannya itu dioleskan dengan minyak mani gajah. Ari melakukan ritual itu selama 21 hari, yang kemudian foto Amel dia simpan di dalam dompet. Kemudian beberapa hari setelah melakukan ritual itu, tiba-tiba saja Amel datang ke rumah Ari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, jawab ibunya Ari. Arinya ada Bu? Ada, silakan masuk dulu nak. Ibu panggilkan dulu ya, ucap Ari. Begitulah ucap ibunya Ari. Amel pun duduk di ruang tamu dengan perasaan yang sangat bahagia karena sebentar lagi akan bertemu dengan Ari. Ari, itu ada teman kamu. Siapa Bu? Amel katanya. Nungguin di depan itu, jawab ibunya. Sontak seketika, Ari terkejut sekaligus senang ternyata pelet yang dilakukan itu pun benar-benar manjur. Dia pun segera keluar untuk menemui Amel. Terlihat Amel tersenyum kepada Ari. Amel, kenapa kamu kesini? Tumben banget. Ari, aku mau jadi pacar kamu, ucapnya secara tiba-tiba. Ari pun kaget mendengar apa yang dilontarkan oleh Amel yang tiba-tiba ingin menjadi pacar Ari. Ari jelas-jelas senang dan hatinya berbunga-bunga. Usahanya tidak sia-sia. Semenjak saat itu, Ari dan juga Amel akhirnya menjalin hubungan dan mereka selalu jalan bersama. Bahkan setiap hari mereka bertemu karena kalau tidak bertemu pasti Amel akan merasakan rindu yang teramat dengan Ari. Rudy sebagai pacarnya Amel merasa aneh dengan sikap Amel yang sekarang mendadak berubah tidak seperti dulu. Padahal sebentar lagi Amel dan Ari kan akan melangsungkan lamaran. Tapi Amel tidak memperdulikan akan hal itu. Yang dia pikirkan saat ini hanya Ari terus-menerus. Apa yang dipinta dan dikatakan oleh Ari, Amel selalu menuruti saja. Bahkan Ari sekarang menjadi kejam.
Dia memanfaatkan uang Amel untuk jajan saat jalan dengan Ari. Semua yang bayar Amel, karena Amel memiliki banyak uang yang diberikan oleh ayah dan juga ibunya. Amel tidak keberatan akan hal itu, karena yang penting menurutnya bisa bertemu dengan Ari setiap hari. Setiap harinya Amel datang ke rumahnya Ari hanya untuk sekedar melepas rasa rindu. Suatu malam sebelum tidur, Amel selalu membayangkan wajahnya Ari. Dia sangat tergila-gila dengan Ari. Bahkan saat tertidur, Amel bermimpi melakukan hubungan intim dengan Ari. Dalam mimpinya, Amel merasa bahagia. Namun, anehnya wajah Ari di dalam mimpi itu berubah-ubah. Terkadang berwujud Ari, dan terkadang berubah menjadi sosok yang menyeramkan, yaitu sosok genderuwo. Saat sosok Ari di dalam mimpi berubah menjadi sosok genderuwo, Amel teriak-teriak ketakutan. Saat sosok itu berubah dengan wajah Ari, sesaat kemudian Amel menjadi kegirangan dan sangat senang sekali. Mimpi itu dialami oleh Amel setiap harinya setelah bermimpi berhubungan intim dengan Ari. Keesokan baginya entah kenapa Amel merasa bahagia dan ada kepuasan tersendiri. Namun tiba-tiba dia menjadi melamun sendiri. Saat di dalam lamunannya itu, Amel selalu merasakan gairah seks yang memuncak dengan Ari. Sehingga suatu ketika Amel datang ke tempat kerjanya Ari sepulang kuliah. Semenjak terkena pelet dari Ari, dia selalu tidak konsentrasi dalam mata kuliahnya. Padahal sebelumnya Amel selalu fokus dan konsen dalam melakukan mata kuliah. Akhir-akhir ini temannya selalu melihat Amel selalu melamun dan tidak mendengarkan penjelasan dari dosen. Bahkan sekarang Amel mendapatkan nilai yang buruk. Nilainya semakin turun karena selalu memikirkan Ari setiap hari. Amel biasanya menunggu Ari di gerbang pabrik pada saat sore hari. Setelah beberapa saat Amel menunggu kedatangan dari Ari, akhirnya Ari pun muncul dari dalam pabrik. "Ari," ucap Amel. "Loh, udah di sini kamu, Mel?" "Iya, ayo kita jalan-jalan." "Jalan-jalan kemana?" "Kemana aja deh, asalkan sama kamu," jawab Amel. Namun Ari merasa ada perubahan dari Amel. Dia seperti orang yang sedang memuncak gairahnya. Dan saat itu muncullah niat dari Ari untuk mengajak Amel ke hotel. Amel pun menuruti saja ajakan dari Ari. Sore itu sebelum pergi ke hotel, mereka jalan-jalan terlebih dahulu keliling kota. Yang kemudian malam harinya, Ari membawa Amel ke dalam sebuah hotel. Hingga pada akhirnya mereka melakukan hubungan intim yang terlarang. Amel juga mau-mau saja memberikan keperawanannya itu kepada Ari. Karena Amel sudah sangat tergila-gila dengan Ari dan akan melakukan apa saja untuk Ari. Mereka pun akhirnya pulang sampai rumah pukul 9 malam. Ari mengantarkan pulang ke rumahnya Amel. Amel ditanyai oleh orang tuanya, dan kedua orang tuanya juga terlihat tidak suka dengan Ari. Karena akhir-akhir ini Amel jadi sering pergi dengan Ari, padahal Rudy selalu berharap Amel kembali seperti dulu. Malam itu sepulangnya dari hotel, Amel langsung mandi membersihkan badannya. Saat di dalam kamar mandi, dia bernyanyi-nyanyi ria, namun tiba-tiba terdengar sautan wanita yang menyanyi juga. Seketika Amel berhenti mengguyur air, terdengar suara wanita bersenandung dan membuat bulu kuduk Amel berdiri merinding. Dia pun segera menyelesaikan mandinya. Saat dibuka pintu kamar mandinya, ternyata di luar tidak ada siapa-siapa dan terlihat kedua orang tuanya sedang menonton televisi. Padahal tadi suara itu terdengar sangat jelas di depan kamar mandi, akan tetapi Amel masih berpikir positif, tidak berpikir yang macam-macam, dan dia pun bergegas menuju ke dalam kamar untuk ganti baju. Malam itu, Amel bercermin di depan kaca menyisir rambutnya. Dari belakang cermin, dia melihat ada sekelebat bayangan hitam terlihat dari kaca. Namun saat Amel membalikkan tubuhnya untuk melihat ada apa di belakang tubuhnya, tapi tidak ada apa-apa. Saat itu juga seketika bulu kuduknya itu berdiri semuanya.
Seperti malam-malam sebelumnya, saat sebelum tidur, Amel selalu memikirkan Ari dan Ari. Dia merasakan rindu yang teramat dalam kepada Ari. Padahal, baru saja dia bertemu dengan Ari hingga melakukan hubungan terlarang itu. Namun entah kenapa rasa rindunya itu terus menggebu-gebu di dadanya. Sesekali dia membayangkan Ari, dia tersenyum-senyum sendiri seperti orang gila. Amel tidak pernah membalaskan pesan dari Rudy, calon tunangannya. Namun Rudy masih tetap setia menemani dan juga menunggu Amel apapun kondisinya. Suatu ketika Rudy datang bersama dengan keluarganya untuk menanyakan acara lamaran yang akan dilakukan, namun terlihat Amel melamun seperti memikirkan sesuatu dan terlihat acuh dengan kedatangan keluarganya Rudy. "Menurutmu bagaimana, Mel? Kamu mau pakai kebaya warna apa?" tanya Rudy. Amel masih tetap terdiam, namun dia itu selalu melamun, tidak mendengar pertanyaan dari Rudy. Sontak ibunya langsung menepuk pundak Amel. "Mel, kamu ngelamun terus kenapa?" tanya ibu sembari menepuk pundak Amel. Seketika Amel pun terperanjat dari lamunan karena dikejutkan oleh ibunya. "Ada apa, Bu?" tanya Amel. "Kamu itu kok dari tadi melamun terus itu kenapa, Mel?" "Gak apa-apa, Bu." "Ibu tanya apa tadi?" "Kamu nanti mau pakai kebaya warna apa saat lamaran?" tanya ibunya. "Aku nggak mau, Bu," jawab Amel membuat semuanya kaget. "Nggak mau gimana, Mel? Aku nggak mau menikah sama Rudy." "Loh, kenapa, Mel? Kamu kan mencintai Rudy," kata ibunya. "Sekarang aku udah enggak, Bu. Aku maunya sama Ari, pokoknya sama Ari, titik." Sementara di sisi lain bapaknya Rudy yang merupakan ahli spiritual dan mengetahui tentang hal klinik bahkan mistis seperti itu, melihat Amel memang ada aura ilmu hitam pada diri Amel. Tidak hanya itu, di belakangnya Amel juga terdapat sosok pengikut, namun Pak Kavi ini tidak mau bercerita ataupun menceritakan itu semua di hadapannya Amel langsung, sehingga beliau menyembunyikan apa yang dia tahu selama ini. Akhirnya, Rudy dan juga keluarganya terpaksa harus pulang karena Amel telah menolak Rudy mentah-mentah dengan alasan tidak logis. Di perjalanan pulang Rudy, terlihat murung ada rasa kecewa di dalam hatinya. "Tenang, Nak, kamu gak usah khawatir. Amel masih mencintai kamu," ucap Pak Kavi. "Maksud Bapak apa?" "Amel sudah diguna-guna oleh seseorang," ucap Pak Kavi. "Guna-guna bagaimana, Pak?" tanya Rudy belum tahu. "Amel sudah dipelet sehingga membuat dia tertutup pintu hatinya untuk kamu," jawab Pak Kavi. "Ada aura negatif dan ilmu hitam di dalam tubuh Amel. Tadi Bapak lihat ada pengikut di belakang tubuh Amel." Pak Kavi menimpali. "Terus kenapa tadi Bapak tidak membicarakan langsung kepada Amel dan kedua orang tuanya?" ujar Rudy geram. "Kamu sabar, pelan-pelan. Nanti kita datang lagi ke rumahnya, kita temui orang tuanya dan kita bicarakan baik-baik saat Amel sedang tidak di rumah." Rudy akhirnya masih memiliki harapan untuk mendapatkan hatinya Amel kembali. Singkat ceritanya, Amel selalu datang ke rumah Ari untuk menemui Ari karena dia sangat merindukan Ari. Mereka juga bahkan sering jalan berdua hingga selalu ke hotel untuk melakukan hubungan terlarang tersebut. Itu semua juga yang membayar Amel dengan uang yang dipunya oleh Amel. Akan tetapi Amel sama sekali tidak keberatan akan hal itu, karena bagi Amel, yang penting dia bisa bertemu dengan Ari dan menikmati hari berduaan. Suatu ketika saat sedang kumpul dengan teman-teman kampusnya, terlihat Amel sedang melamun sendiri, bahkan Amel melamun sembari senyum-senyum seperti orang gila. "Mel, kamu itu kenapa sih, Mel? Jangan melamun terus, nanti kesurupan," ucap teman-temannya. Enggak kok," jawab Amel terperanjat kaget. "Orang jelas-jelas kamu dari tadi itu selalu melamun loh, tidak fokus. Padahal kita dari tadi sudah membicarakan tentang tugas yang harus kita selesaikan. Kamu malah gak nyimak," ucap teman Amel. "Yaudah deh, aku minta maaf kalau gitu, kalau aku gak dengerin. Udah aku pergi dulu ya, kalian lanjut aja dulu,"
ucap Amel beranjak pergi meninggalkan teman-temannya. Kamu mau kemana, Mel? Aku mau ketemuan dulu sama Ari. Selang beberapa saat Amel menghampiri Ari ke tempat kerja dan mereka pergi jalan bersama lagi. Amel benar-benar sudah terhasut oleh Ari. Dia selalu menuruti apa saja yang diminta oleh Ari. Entah kenapa sekarang Ari jadi jahat dan kejam tidak seperti dulu. Dia ternyata memanfaatkan Amel. Pada suatu malam, Amel tidak bisa tidur. Dia gelisah selalu memikirkan Ari. Karena dari tadi Ari ditelepon tidak diangkat, membuat Amel gelisah dan takut. Dia takut kalau Ari itu selingkuh. Malam itu, dia selalu terbayang-bayang wajahnya Ari. Malam itu saat Amel sedang membayangkan wajahnya Ari, dia tiba-tiba mencium bau anyir darah dan bau kembang-kembangan di dalam kamarnya. Serta ada hembusan angin yang datang masuk ke dalam kamar. Amel merinding, dan tiba-tiba di hadapannya ada sosok yang menyeramkan, sama seperti yang dia lihat di dalam mimpi. Sosok itu dengan tubuh tinggi berbulu berwarna hitam, dengan gigi taring yang panjang dan juga tajam, serta kedua mata yang lebar serta melotot merah menyala. Sontak Amel ketakutan, tubuhnya gemetaran, dia jadi berteriak-teriak sendiri. Tolong, teriak Amel. Ayah ibunya Amel yang pada saat itu sudah tertidur seketika terbangun dan langsung datang ke kamar Amel. Ada apa, Mel? Kamu kenapa? Terlihat Amel merangkul kedua kakinya dengan ditutupi selimut. Itu ya, Bu, ada sosok menyeramkan, ucap Amel sembari menunjuk ke arah sosok itu. Kedua orang tuanya hanya bisa menggeleng-gelengkan kepalanya mendengar apa yang dikatakan oleh Amel. Karena dalam penglihatan kedua orang tuanya tidak melihat apa yang telah Amel lihat. Kedua orang tuanya Amel merasa kalau Amel sudah terkena kejiwaannya. Tidak apa-apa, Mel, tidak ada apa-apa kok, sudah tidur, ucap ayahnya. Singkat ceritanya, Rudy datang ke rumah Amel bersama dengan bapaknya, yaitu Pak Kavi. Mereka datang pada saat Amel sedang berangkat kuliah. Ada apa ini, Pak? Tumben datang ke sini? Tanya ayahnya Amel. Jadi gini, Pak, waktu itu saya melihat ada aura negatif dan ilmu hitam yang ada di dalam tubuh Amel anak Bapak. Dia sudah diguna-guna oleh seseorang, ucap Pak Kavi. Astagfirullah, pantas saja sekarang kelakuannya Amel berbeda sekali, Pak, seperti orang yang kurang kejiwaannya. Semalam dia teriak-teriak, kadang senyum-senyum sendiri, Pak, ucap ayahnya Amel. Terus bagaimana ini, Pak? Apa dia masih bisa disembuhkan? Bisa, tenang saja. Kita tunggu perkembangan Amel terlebih dahulu, ucap Pak Kavi. Sepulang kuliah, Amel datang ke rumahnya Ari untuk bertemu. Namun ketika Amel datang ke rumahnya, betapa hancurnya perasaan Amel karena Ari telah bersama dengan wanita lain. Beberapa bulan kemudian ternyata Ari dijodohkan oleh kedua orang tuanya dan Ari menerima perjodohan itu, dan sekarang Ari sudah ikut dengan istri barunya, sudah tidak tinggal bersama dengan kedua orang tuanya. Namun Amel masih tetap saja datang ke rumahnya Ari, padahal sudah tidak ada Ari di rumahnya. Ari, brak, brak, teriak Amel di depan rumahnya Ari. Sembari menggebrak pintu rumah, membuat kedua orang tuanya Ari ketakutan dengan kedatangannya Amel. Amel semakin frustasi dan stres karena ditinggal oleh Ari. Bahkan sekarang Amel sudah kena gangguan jiwa karena tidak bisa bertemu dengan orang yang memeletnya itu. Dia sekarang jadi orang gila yang berkeliaran di jalanan. Sedangkan kedua orang tuanya Amel terus mencari keberadaan Amel. Mereka mencari ke sana kemari hingga akhirnya ayah ibu Amel dapat menemukan Amel di samping jalan raya. Terlihat Amel saat itu sedang menangis dan kadang tertawa-tawa sendiri, membuat ayah ibu Amel merasa kasihan dan iba. Dengan paksa ayahnya membawa Amel masuk ke dalam mobil dan dibawa pulang.
Ayah ibu Amel yang termasuk orang terpandang di desa, apalagi mereka seorang kepala desa, membuat para warga menggunjing tentang Amel yang sekarang menjadi gila. Akan tetapi mereka tidak terlalu menghiraukan akan hal itu. Sesamanya di rumah, ayah Amel pun langsung menghubungi Rudy untuk datang ke rumah bersama dengan ayahnya. Beberapa saat kemudian Pak Kavi dan juga Rudy datang ke rumah. Kondisi Amel sangat memprihatinkan. Dia terlihat bingung dan selalu melamun, kadang tertawa dan menangis sendiri. Saat itu Pak Kavi langsung membacakan doa-doa untuk mengusir kodam atau sosok yang ada di dalam tubuhnya Amel. Pak Kavi terus berkomat-kamit membacakan doa-doa dengan memejamkan kedua matanya. Sementara Amel masih terus kejang-kejang dan memberontak ketika dibacakan doa-doa oleh Pak Kavi. "Kamu siapa? Kenapa kamu bisa berada di dalam tubuh orang ini? Keluarlah dan kembali kepada tuanmu atau mau saya bakar," ucap Pak Kavi. Sementara saat itu Amel terus memberontak dengan tatapan mata yang tajam, menatap ke arah Pak Kavi, namun Pak Kavi terus-menerus membacakan ayat-ayat suci Al-Quran itu. Hingga pada akhirnya Amel pun ambruk pingsan saat sosok yang ada di dalam tubuh Amel itu keluar dari dalam tubuh, dan kemudian Pak Kavi meminta kepada ibu Amel untuk menyiapkan segelas air putih dan juga siapkan air kembang 7 rupa. Setelah semuanya disiapkan, sesaat Amel sadar, kemudian Amel dimandikan dengan air kembang 7 rupa tersebut dan perlahan-lahan sembari Pak Kavi membacakan doa-doa. Saat kuyuran pertama, Amel merasakan kepanasan hingga dia meronta-ronta. Terlihat asap tebal keluar dari kepala Amel, dan siraman kedua, Amel menggigil kedinginan yang keluar dari kepalanya. Asap yang tipis, tidak seperti yang pertama. Siapkan air perasan beras dan daun kelor, ditumpuk jadikan satu dan kemudian diaduk, perintah Pak Kavi kepada ibunya Amel. Tubuh Amel masih terlihat linglung, belum pulih sepenuhnya. Setelah dimandikan dengan kembang 7 rupa, kemudian segelas air putih yang sudah didoakan oleh Pak Kavi kemudian diberikan kepada Amel. "Minum ini dan sisakan untuk membasuh muka," ucap Pak Kavi. Amel pun kemudian meneguk air putih itu dengan perlahan-lahan dan disisakan sedikit. Sisa air putih itu kemudian dibasuhkan ke wajahnya Amel, dan alhamdulillah perlahan-lahan Amel sudah sedikit sadar. Dia mengenali Rudy seperti dulu lagi. Sementara air perasan beras yang dicampur dengan daun kelor itu kemudian didoakan Pak Kavi dan dicipratkan ke sekeliling rumah. "Siapa Pak yang melakukan ini semua, Pak? Kalian pasti tahu siapa orangnya yang selama ini selalu pergi dengan Amel," ucap Pak Kavi. Singkat ceritanya, Amel pun menceritakan semuanya kepada Rudy, apa yang terjadi dengan dirinya bersama dengan Ari, tentang dia sudah melakukan hubungan. Akan tetapi Rudy mau menerima Amel karena itu semua bukan salah Amel, dia sudah diguna-guna. Acara lamaran pun berjalan dengan lancar, dan sebulan kemudian Amel dengan Rudy akan melangsungkan pernikahan. Sementara Amel mendapatkan kabar kalau Ari sekarang menjadi gila, entah apa sebabnya. Yang jelas Ari gila seperti yang waktu itu Amel alami. Dia selalu teriak-teriak, kadang nangis, kadang ketawa sendiri di jalanan. Istrinya pun meninggalkan Ari begitu saja. Amel sudah dapat menerima dan juga ikhlas dengan semua yang terjadi. Sebulan kemudian Amel melangsungkan pernikahan dengan Rudy. Semua berjalan dengan hikmat dan juga lancar. Jangan memaksakan apa yang bukan kehendak kita. Belajar menerima kenyataan yang sudah ditakdirkan oleh Allah SWT. Kalau memang bukan jodoh, mau pelet atau diapakan pasti akan pisah juga. Sedangkan kalau memang jodoh, sejauh mana kita pergi, kita akan selalu dipertemukan. Semoga kita dijauhkan dari hal-hal seperti itu dan selalu dalam lindungan Allah SWT. Dan cerita pun akhirnya selesai sampai di sini ya teman-teman. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah menyimak video kali ini dan cerita kali ini. Bagaimana menurut kalian cerita kali ini? Kalian bisa komen di bawah. Dan sampai berjumpa di video terbaru selanjutnya dari channel ini. Nah, baik buruknya yang terkandung dalam cerita kali ini, kalian bisa mengambil sisi baik dan juga sisi buruknya ya teman-teman. Yang baik kalian ambil, yang buruk kalian buang jauh-jauh dan jadikan itu sebagai pembelajaran untuk kita semua.
agar kita menjadi manusia yang jauh lebih baik lagi ke depannya. Terima kasih atas perhatian kalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa like, comment, dan share, serta subscribe, serta nyalakan tombol lonceng notifikasinya juga ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.